Halo Mbak Dian. Hai. Mbak, ini boleh nanya sedikit tentang manajer artis, seputar manajer artis. Mungkin Mbak, pertanyaan pertama, sejak kapan sih Mbak Dian menjadi manajer artis? Terus apa yang menjadi trigger Mbak Dian menjadi manajer artis? Manajer artis, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ya. Itu tahun berapa ya 10 tahun yang lalu ya? 2015. Ya, 15. Triggernya apa ya? Dijebak dulu sama Ibnu Jamil sama Olivia Jensen. Mereka berdua artis pertama aku. Sebelumnya aku publicist film, ketemu banyak artis di setiap kegiatan-kegiatan promosi. Dan mereka berdua termasuk artis yang dekat sama aku saat promosi. Tiba-tiba Mbak Dian mau jadi manajer artis nggak? Wah gila, itu impian gue tuh pas lulus kuliah tapi nggak nyampe tuh. Masuknya jadi publicist film duluan. Akhirnya ya coba aja, tapi aku bilang sama mereka berdua, gue nggak kenal siapa-siapa loh. Gue nggak kenal siapa-siapa, boro-boro agency TV nggak ada yang kenal. Gue cuma kenal media karena ya gue ngejalanin profesi gue sebagai publicist film. Terus ya udah berjalan, Ibnu yang banyak ngajarin aku sih, yang open ketok-ketok pintu ke semua stasiun TV, ke agency itu ya per jamnya. Dan saat itu klien tuh belum banyak, baru TV, media, nggak ada digital, masih ini banget sih, masih jarang banget. Ya triggernya itu, pingin kerja sendiri, nggak mau kerja sama orang. Berarti di saat itu ada kayak canggung atau nggak merasa, aduh bisa nggak nih gua menjadi manajer? Awalnya nggak pede. Ya Allah, gue nyari kerjaan apa gitu. Masih ngebaca banget sih mas, masih ngebaca. Aku ingat banget 2 tahun pertama sama Ibnu, bang kita cuma dia satu project. Aku masih ingat banget brand Ambipur. Dapat job ke Singapura dan itu nominalnya kecil banget. 2 tahun kerja sama Ibnu dan baru job itu doang. Kayak gue nggak mungkin deh, nggak bisa deh gitu kan. Cuman kata Ibnu coba deh pelan-pelan. Nah pada saat 2 tahun itu berjalan, masuklah dunia digital. Saat semua orang menolak pekerjaan digital, aku yang manajer baru yang butuh pekerjaan, aku iyain tuh. Project-project digital untuk Olive sama Ibnu. Tapi dampaknya sekarang, 10 tahun yang lalu itu orang-orang masih karyawan dan semua orang nggak suka, belum paham digital, semua orang pada nolak. Bukan ambasador, ngapain sih iklan apa sih di Instagram? Semua orang nolak, cuman aku doang kali yang terima gitu. Tapi dampak itu sekarang, teman-teman yang dulunya masih di bawah, sekarang udah bos-bos semua di agensi. Waduh, aku jadi kenalnya banyak. Iya. Ternyata Tuhan punya cerita gitu, dan ya udah. Ternyata pilihan yang aku pilih nggak salah. Mbak, mungkin kan banyak yang nggak tahu kan kalau artis kerjaannya ya syuting ataupun main sinetron. Nah, kalau manajer artis ini sendiri ini pekerjaannya seribet apakah sih, Mbak? Setiap manajer atau manajemen artis itu pasti cara kerjanya pasti berbeda-beda. Tapi pada dasarnya menurut aku tuh manajer tuh melakukan fungsi PR plus marketing. Tugas utama adalah satu, marketing, otomatis nyariin kerjaan. Dan aku bersyukur punya artis yang macem-macem, karena keran aku jadi banyak. Aku ada atlet badminton, atlet bola, atlet basketball, ada artis, pemain film, content creator. Karena banyak macamnya, jadi pintu aku banyak. Pekerjaan, nyari kerjaan, ini wajib nomor 1. Yang kedua, otomatis kita harus tahu branding apa yang harus dibentuk, artis ini mau dibawa kemana, kedepannya mau apa. Terus yang ketiga, media relation, media partner, itu wajib banget. Kapan lagi sepi berita, kapan rame berita, kita harus dekat dengan media. Itu fungsi PR tuh 2 tuh ya. Terus yang keempat, community relation pun juga. Fanbase artis, kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Maintenance ya? Dahsyat. Saat promo film, kita bisa kontak-kontak mereka untuk join di acara-acara media, sinema visit dan lain-lain. Jadi tadi apa tuh? 1 branding, kedua media relation, community relation. Kalau schedule itu pasti semua orang kerjain lah. Ada yang di-handle sama asisten, ada yang di-handle sama siapa. Schedule, lalu apa lagi ya? Itu sih, itu 4 fungsi itu plus nyariin kerjaan. Sebenarnya semuanya sih yang dipikirin ya.
Cuma nomor satu pasti orang ngelihatnya lo bisa jadi manajer saat artis lo banyak kerjaan, intinya kerjaan. Cuman kan kerjaan itu akan panjang ketika punya image yang baik, Iya, betul. sosial media, maintenance yang baik, good attitude, itu kan semua paket ya. Sejauh ini Mbak Dian sendiri udah megang berapa artis Mbak? Dan Lupa. Artis, aku tuh yang paling pertama kan Ibnu Jamil, Olivia Jensen. Iya. Cuman kita sudah tidak berjodoh, tapi kita masih saling terus bantu. Terus yang lama itu Dini Aminarti, Dimas Seto, Oke. Dika Bravani, Dimas Aditya, Laura Basuki, Omar ya? Tamara Tias Mara, Dinda Hau, Dinda Hau. yes, Muzaki Ramdan yang Oh, sekarang iya, udah iya. gede. Ada Omar Daniel, Dava Wardana, Yasamin Jasem, Claresta, atlet badminton Rian Ardianto, Fajar Alfian, basketball Brandon Jawato itu baru. Oke. Terus ada baru juga mencoba menjajaki dunia bola, ada Ramdan Sananta. Terus siapa lagi ya? Oh, Ramdan Sananta Mbak. Yes, terus ada siapa lagi ya? Ada JKT, Uti Bonita, Ripka Sugiarto itu istrinya Rian Ardianto. Terus udah itu. Jadi aku campur, ada yang olahraga banget, Iya, ada iya. yang film banget, ada yang anak kecil, ada yang jilbab, Ah. ada yang looksnya Asia. Aku coba cari yang macam-macam supaya pintu aku makin banyak. Berarti cara Mbak Dian sendiri untuk ibaratnya mencarikan pekerjaan atau membangun brand image buat itu gimana? Sedangkan ini kan banyak kayak olahraga, ada yang film, ada yang sinetron. Kan semua proses ya mas. Iya. Waktu awal-awal aku cuma berani megang 2 artis. Ah. Saat aku merasa aku udah cukup bisa megang mereka, aku nambah baru 1, 2. Enggak tiba-tiba aku jebret Langsung. banyak. Kenapa sekarang akhirnya aku lebih banyak? Karena aku ngelihat treatmentnya beda kan. Ada artis yang film, series, sinetron tuh semua diambil. Iya. Kalau kayak atlet kan spesifik banget kan, kayak cuma bisa ambasador atau event atau brand doang, kerjaannya nggak banyak. Iya. Jadi ketika aku handle mereka, waktu aku pun nggak terbuang banyak. Jadi aku coba menakar kapasitas aku, mana yang butuh treatment penuh gitu ya, kayak semua harus aku kerahkan. Iya. Itu ada yang aku cukup sesekali ngeblas, gue megang ini, jobnya langsung nyantol. Jadi ada yang mudah, ada yang enggak. Iya, iya, iya. Makanya aku berani, kenapa aku banyak, dan sekarang kan tim juga banyak, Iya. kerjaan digital juga makin banyak. Jadi nggak semua tuh syuting mas, kebanyakan pekerjaan digital, dan itu lebih mudah. Iya, bisa di mana-mana ya Yes, kalau digital. Dan ketika eksekusi event apapun kan aku nggak perlu ada, aman. Iya, betul. Kalau suka dan duka jadi manajer artis apa tuh Mbak? Sukanya kita bisa ngatur waktu sendiri, Ah, terus kenal orang banyak banget ya. iya pasti. Kasarnya dari direktur, komisaris brand aja aku kenal, variatif banget yang aku kenal gitu. Jadi setiap hari aku selalu nemu cerita-cerita menarik dari orang-orang yang berbeda-beda. Itu suka banget, itu aku happy banget. Terus yang aku suka lagi adalah, ini sebenarnya plus minus ya. Aku nganggep ini suka karena aku yang mengukur sendiri aku Iya. mau dapat apa. Kayak setiap tahun tuh aku selalu mikir, gue mau dapet ini, berarti gue harus lebih kerja keras nih. Itu kita yang ngatur. Ketika nggak dapet kerjaan pun itu karena aku gitu, bukan karena artisnya. Jadi seberapa banyak yang mau aku dapat itu tergantung aku. Aku seneng Oke. karena aku bisa nge-set diri aku Iya, sendiri. benar. Dukanya nggak kenal waktu. Iya, Nunggu 24 callingan jam. film tuh bisa jam 4 pagi, artisnya masih syuting, aku tetap harus masih on karena banyak kendala di lokasi. Lebih kayak itu sih, standby 24 jam. Terus apa lagi ya? Ya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang nggak kita harapkan. Kadang juga pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Betul. Kadang ada kontrak yang di depan bener ternyata salah. Ya hal-hal teknis lah, lebih ke teknis. Oke. Mbak Dian, kalau untuk seorang pekerja manajer artis ini menjanjikan nggak sih untuk di Indonesia ini sebenarnya? Kalau menurut Mbak Dian? Oke. Semua orang bisa jadi manajer artis. Mau backgroundnya apapun. Teman-temanku manajer yang lain juga backgroundnya macam-macam. Ada yang muda, ada yang udah berumur, semua bisa. Dan perkembangan dunia entertain juga kan pesat banget. Artis baru banyak, artis lama masih bertahan, film makin banyak, platform digital makin luas. Jadi kesempatan dunia kerjanya itu luas banget. Jadi
kesempatan untuk jadi profesi manajer artis juga besar banget. Kita nggak butuh pendidikan khusus, tapi kita butuh hal-hal yang bisa kita build sendiri gitu loh Mas. Nggak butuh pendidikan khusus dan semua orang bisa. Untuk masalah gaji, ya kalau udah teman-teman nyemplung manajer nggak akan ada yang balik ke pekerja kantoran gitu kan kasarnya. Kita bisa atur ketika 5 artis kayaknya kurang di pemasukan, kita nambah 1 artis, kita bisa nggak, kita masih bisa ngukur kita mau dapat berapa, kita harus gimana, semua bisa diukur menurut aku. Dan dahsyat ketika kita, apapun pekerjaannya, saat kita konsisten fokus, datang aja momen rezeki. Kadang kan sekarang anak-anak muda sekarang ini nggak cocok, coba yang lain. Passion. Ini baru 6 bulan gagal terus, ganti lagi. Padahal dia nggak tahu proses gagalnya itu adalah yang ngebentuk dia. Betul. Dulu aku nangis. Mama publisher artis 1 tahun, aku digaji 1 bulan gaji. Aku diterima di satu company 1 bulan gaji itu sama dengan satu gaji dibayar 1 tahun promosi film. Dan aku lebih memilih promosi film saat 15 tahun yang lalu. Aku inget banget lulusan kuliah, istilahnya gue lebih milih yang value-nya lebih kecil buat gue. Tapi aku ngeliat ini orang nggak ada nih publicist film apa. Aku masuk dunia yang masih banyak orang nggak nyemplung. Iya. Ternyata, alhamdulillah, puji Tuhan. Ternyata pilihan aku nggak salah karena aku fokus aja di situ. Berarti yang harus konsisten juga ya Mbak, Harus, itu diperlukan ya. Harus. Kadang kan semua nggak mudah ya Mas. Iya. Turun naiknya orang nangis-nangisnya kan orang nggak tahu. Nah, aku itu berjuangnya. Pengalaman itu Sadis. paling, maksudnya pernah nggak Mbak pikir gini, aduh menyerah deh jadi manajer artis? Sering. Sampai sekarang, sampai detik ini aku sering mau menyerah. Kayak Titik terendah kapan Mbak? Maksudnya pertama kali? titik terendah orang tuh saat kita kerja nggak dihargai. Nah, Padahal ternyata bukan nggak dihargain karena artis aku juga pada sibuk, kita semua sibuk kerja. Tapi yang namanya manusia ketika ada perhatian apa tuh, aku jadi melo. Ada titik-titik tuh aku ngerasa sendiri karena memang kan aku sendirian berjuang. Padahal artis aku selalu ada, tapi mereka karena sibuk tapi ngerasa, ya aku capek sendiri ya. Padahal artis aku sayang sama aku gitu, tapi akunya aja yang lebay. Nah, ngerasa sendiri, ngerasa berat, capek, nggak punya waktu sendiri. Itu yang buat aku kadang kayak cukup deh, tabungan udah ada semua, udah kayak cukup deh, cukup Dian untuk ngurusin orang lain, waktunya ngurusin diri sendiri. Tapi sekarang makin dewasa, makin kesini aku makin paham bahwa ketika aku punya waktu yang baik untuk diri aku sendiri, aku juga punya waktu yang baik untuk partner kerja aku. Jadi sekarang udah pinter nih, me time apa, seminggu harus kosong 2 hari, itu udah bisa aku atur. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa, semua kerjaan, tapi ternyata nggak maksimal. Kadang kita berhenti itu untuk kedepannya lebih maksimal. Walah. Berarti bisa dikatakan Mbak Dian untuk profesi manajer artis ini sendiri berpeluang banget ya? Banget, dahsyat. Istilahnya dan semua orang bisa jadi artis. Follower banyak, tiba-tiba viral jadi artis. Kamu kakaknya bisa handle dia sebagai artis loh. Semua peluangnya besar dan duitnya juga besar. Oke. Tapi nggak semua orang juga akhirnya struggle dan bertahan. Karena juga semakin besar yang kita dapat, semakin besar juga tantangannya. Oke. Berarti kalau untuk sekarang Mbak Dian itu udah punya agensi sendiri atau? Ya, aku sendirian aja. Sendirian aja. Oke, nggak ada nama agensinya atau apa gitu? Namanya ada apa namanya? Oh iya, Cast, C-A-S-T. Itu gara-gara buat Instagram namanya apa ya? Iya. Cast, C-A-S-T. Sejauh ini Cast itu telah mengumpulkan berapa tadi 20 ya? Sekitar 20-an artis. Dan mereka semua ini berjalan. Ya, berjalan. Alhamdulillah, puji Tuhan berjalan. Ya, kadang sepi, kadang rame. Yang penting adalah aku punya partner yang paham. Saat nggak ada kerjaan, aku pun berjuang. Mereka tahu saat akhirnya dapat banyak rezeki itu adalah hasil kerja kita berdua. Jadi yang paling penting adalah kita punya partner yang paham bahwa kita nggak diem dan saling percaya. Karena nggak ada kerjaan yang bisa panjang tanpa rasa percaya. Betul. Mbak, pertanyaan terakhir. Ya. Tips nih. Orang yang mau menjadi manajer artis itu ada tipsnya seperti apa dari Mbak? Harus apa gitu? Menurut aku sih sama aja sih, sama semua pekerjaan ya. Yang paling penting buat aku apa ya? Karena kita berhubungan sama banyak orang,
kita harus pandai berkomunikasi dengan banyak jenis orang. Kapan hal-hal yang bisa kita cerna, kapan hal-hal yang harus kita buang. Kita harus sejauh apa sama orang, sedekat apa sama orang, kita harus bisa atur. Satu tuh komunikasi paling penting. Kapan kita bisa jadi teman, kapan kita bisa jadi partner kerja. Itu susah banget, Mas. Kadang kalau kita udah merasa dekat sama partner, tiba-tiba ngerasa lebay banget kok, deket banget, kita bukan teman. Nah, batasan-batasan komunikasi itu tuh yang kita harus punya sensitivitas yang tinggi gitu. Terus yang kedua, ya kita harus bisa semua hal. Kita update sosial media, kita kenal banyak orang, kenal media, kenal TV, semua harus update. Kita nggak bisa diam. Itu ketiga ya punya feeling sih, Mas, punya feeling yang kuat. Kadang memulai pekerjaan kayak aku mencari artis yang baru, itu main feeling banget. Kita ngeliat, kita tahu dia bisa sukses. Kita ngeliat pertama kali ketemu aja aku kayak udah ngerasa bahwa dia bisa jadi bintang nih. Oke. Siap Mbak Dian. Terima kasih ya Mbak Dian ya. Sama, makasih. Makasih.